Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang sangat menarik tentang percakapan seorang ahli Taurat dengan Yesus. Ketika ia bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Di situ ada dua jawaban sesungguhnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi kata kasih hanya akan berarti jika kata itu benar-benar terwujud dalam kehidupan yang nyata. Yang berarti kasih itu harus bertindak. Kasih itu harus bergerak. Kasih itu harus nampak. Kasih itu harus nyata dalam kehidupan manusia. Yesus menyatakan kasihnya begitu luar biasa kepada manusia. Dia bukan hanya mengajar, tetapi ia menunjukkan kasihnya dengan mengampuni, dengan menyembuhkan, dengan mengusir roh jahat, dan akhirnya totalitas Yesus berpuncak pada kematian di kayu salib. Hari ini sesungguhnya Injil Lukas mau mengingatkan kita, jikalau kita benar-benar mengasihi Allah, nampakkanlah atau nyatakanlah kasih itu di dalam perbuatan kita. Itulah cinta yang sejati. Kasih yang nampak di dalam perbuatan. Dan itulah kesaksian hidup tentang Kristus. Kristus yang menyatakan kasihnya secara total. Oleh karena itu, pengalaman seorang Samaria yang baik hati mau menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang memberi tanpa pamrih. Cinta yang tak memandang suku, agama, ras, tapi cinta yang menjangkau seluruh kehidupan manusia. Dan itulah
dalam peristiwa hari ini. Seseorang yang tidak dianggap, seseorang yang mungkin tidak diperhitungkan. Namun di dalam cerita hari ini kita melihat bahwa ia melakukan suatu tindakan kasih yang nyata. Ia menemukan seorang yang terluka. Ia merawat, ia memberikan pelayanan terbaik, bahkan sampai penyembuhan, sampai secara total orang itu semua. Cinta yang sejati adalah cinta yang memberi dengan total. Dan tentu, cinta ini hanya bisa nyata dan nampak kalau kita mau benar-benar mengasihi Allah dengan secara total pula. Dengan begitu, kita akan mampu menyatakan dalam kesaksian hidup kita, memberikan hidup kita, dan memberikan gambaran cinta sejati Allah yang nyata dalam kehidupan sesama kita. Semoga hari ini kita mau ingin seperti seorang Samaria yang baik hati, yang mau memberikan yang terbaik secara total bagi kehidupan ini teristimewa kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala berkat yang nampak dalam kehidupan kita, berkat yang nyata dalam kehidupan kita, berkat yang memberikan kita makna keberimanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.